Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video mengenai apakah masih layak Shutterstock untuk diperjuangkan di tahun 2022. Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir agar Anda dapat mengambil intisari, siapa tahu bermanfaat bagi Anda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abid Atia. Pada kesempatan kali ini saya Abid Atia Mubahid akan membagikan mengenai 7 alasan mengapa sebagai seorang kontributor pemula di Shutterstock kita harus masih memperjuangkan status kita sebagai kontributor di tahun 2022. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang merasa channel ini cukup, video yang saya bagikan kali ini cukup bermanfaat bagi Anda, silahkan Anda tekan tombol like, kemudian Anda bagikan dengan teman Anda, siapa tahu teman Anda membutuhkan informasi ini. Dan apabila ada beberapa perkataan atau pendapat saya yang kurang berkenan atau kurang sesuai dengan penafsiran Anda, karena ini adalah penafsiran saya sendiri, silahkan Anda tinggalkan jejak di komen. Dan bagi Anda yang merasa video ini sangat penting, video-video saya sangat penting, silahkan nyalakan tombol lonceng agar Anda mendapatkan update terbaru dari video-video saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 alasan mengapa Shutterstock masih layak diperjuangkan di 2022. Sebagai seorang pemula di Shutterstock, kita kadang merasa jenuh untuk tetap memperjuangkan Shutterstock. Kenapa kita jenuh? Karena kadang untuk approve karya kita saja susah. Kita submit sekitar 20 foto, 20 desain atau beberapa video dan hasilnya kebanyakan ditolak karena wawasan kita sebagai seorang pemula masih terbatas. Dan kendala lain, setelah ada beberapa yang approve, ternyata kemungkinan aset digital kita tidak laku-laku. Kemudian approve, namun untuk lakunya sangat susah. Dan kendala yang selanjutnya adalah belum pernah sama sekali payout. Wah, gimana mau payout? Laku aja masih jarang. Hal ini biasa yang membuat seorang pemula di Shutterstock merasa enggan untuk meneruskan untuk berjuang sebagai kontributor di Shutterstock. Mereka lebih berpikir kalau kita menjadi seorang kontributor, maka dengan instan kita akan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Dan 7 alasan yang mungkin akan membuat Anda tetap bertahan di Shutterstock pada tahun 2022. Yang pertama adalah di Shutterstock ini hasilnya nyata. Jangan khawatir, penghasilan di Shutterstock ini adalah nyata dan dapat dicairkan ke dalam rekening. Banyak para master, para suhu yang telah berhasil untuk mencairkan hasil kerja mereka di Shutterstock. Bahkan saya pun sebagai seorang pemula telah mengalami beberapa kali payout di Shutterstock. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus sabar menunggu hingga minimal payout. Setelah $35 pasti bisa kita cairkan dana tersebut. Melalui PayPal, kemudian kita cairkan ke dalam bentuk rupiah melalui rekening bank kita. Ini berbeda dengan beberapa aplikasi investasi yang kadang adalah bodong, ya kan? Aplikasi yang kadang hanya tipu-tipu saja. Hasil di Shutterstock adalah nyata dan real, mendapatkan uang dalam bentuk dolar yang kemudian kita konversi dalam rupiah nantinya.
Anda perlu bertahan di Shutterstock, karena di Shutterstock itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk menabung aset digital. Anggap saja usaha yang kita lakukan sebagai ikhtiar menabung aset yang suatu saat bisa kita cairkan hasilnya. Menabung bukan dari banyak, tapi menabung itu dari sedikit demi sedikit. Pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita menabung karya dari sedikit, dikit dengan kesabaran dan ikhtiar kita, insya Allah suatu saat tabungan kita akan menjadi banyak. Anggap saja aset digital yang kita miliki di Shutterstock ini seperti deposito atau investasi saham. Namun modal awalnya bukan uang, modal awalnya adalah tekad hati kita. Mari mulai sekarang kita yakini semakin banyak menabung karya, maka tabungan kita suatu saat yang kita cairkan akan banyak. Alasan selanjutnya adalah mengapa kita mesti bertahan di Shutterstock, karena ketika kita bertahan di Shutterstock, kita yakini kita akan mendapat penghasilan pasif. Siapa yang tidak mau di dunia ini mendapatkan penghasilan meskipun kita sedang rebahan? Apa yang kita perjuangkan saat ini mungkin akan terasa hasilnya tidak langsung. Ya kan? Sekarang kita lagi berusaha nih, berusaha untuk meningkatkan portofolio kita. Suatu saat kita akan mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja. Yang bekerja cukup karya kita yang kita hasilkan dalam waktu kita saat kita masih berjuang. Yakini uang akan mengalir tanpa kerja karena tabungan aset digital kita sudah bekerja untuk kita. Cukup menggiurkan kan? Selanjutnya, mengapa kita masih harus berjuang di Shutterstock sebagai seorang kontributor pemula? Yakni kita membangun portofolio online. Portofolio sangat penting bagi para pelaku bisnis kreatif. Bagi Anda yang bekerja sebagai seorang freelance, portofolio penting. Bagi Anda seorang desainer penting. Sebagai Anda seorang fotografer juga penting. Kita anggap saja ini sebagai sebuah wahana untuk mendapatkan klien. Peluang kita lebih besar untuk mendapatkan orderan karena portofolio tersebut. Anggap saja seperti ini. Bayangkan suatu saat Anda mendapatkan email atau mendapatkan orderan inbox di media sosial kita karena portofolio kita yang terpampang di Shutterstock. Suatu saat kita dapat email, mau membuat ilustrasi ini, mau motret ini, dengan bayarannya mungkin lebih tinggi dari $0,1. Portofolio ini juga penting bagi Anda yang memiliki usaha freelancer atau yang lain. Sebagai seorang pekerja di dunia digital, sebagai seorang seniman digital ya, baik itu fotografer, kemudian videografer, ilustrator. Portofolio ini akan meningkatkan reputasi. Semakin banyak portofolio yang Anda miliki, maka reputasi Anda akan semakin disegani di dunia itu. Selanjutnya, mengapa Shutterstock masih sangat layak untuk diperjuangkan? Karena Shutterstock ini adalah sebuah bisnis yang tidak membutuhkan modal. Artinya tidak membutuhkan modal khusus yang kita siapkan sebelum melakukan usaha ini.
tidak membutuhkan alat khusus yang kita gunakan untuk memulai usaha ini. Anda cukup menggunakan peralatan seadanya yang Anda miliki. Bisa kamera, bisa laptop, bisa juga smartphone Anda, tanpa harus membeli yang baru. Kita gunakan alat-alat yang sudah ada, karena tidak membutuhkan modal ketika melakukan awal berbisnis, maka kemungkinan akan bangkrut sangat kecil atau nol. Tidak mungkin bangkrut karena modal kita adalah semangat dan tekad, ya. Kita hanya bermodal untuk menyisihkan waktu dalam berkarya. Tidak ada ruginya. Toh daripada gabut, waktu yang kita gunakan lebih kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Alasan selanjutnya mengapa kita masih bertahan di Shutterstock, yakni untuk untuk menyalurkan hobi atau idealisme kita. Menyalurkan hobi mungkin bagi kita seorang pemula yang hobi berfotografi, membuat video footage, ataupun membuat desain-desain seperti logo dan ilustrasi, kita anggap saja untuk menyalurkan hobi kita. Hitung-hitung menyalurkan hobi sambil mendapatkan uang. Dan kadang bagi seorang profesional, mengapa Shutterstock masih harus diperjuangkan? Karena untuk menyalurkan idealisme kita. Kadang sebagai seorang profesional, baik itu fotografer profesional, videografer profesional, maupun ilustrator dan produsen logo profesional, mereka bekerja dengan tuntutan klien. Dalam bekerja, mereka tidak bebas untuk mengekspresikan apa yang mereka yakini sebagai sebuah idealisme. Mereka harus menuruti apa kata klien yang mungkin tidak mereka sukai. Lah, di Shutterstock ini bebas, Anda akan mengekspresikan karya Anda dalam bentuk apapun, Anda bebas. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah ketika kita di Shutterstock, kita akan mengupgrade skill, ya kan? Meningkatkan keterampilan dan skill yang kita miliki. Ketika awal kita bergabung dengan Shutterstock, mungkin portofolio kita masih berantakan, hasil-hasil karya kita masih sangat jelek. Namun semakin berjalannya waktu, apa yang kita hasilkan kualitasnya meningkat, kuantitasnya meningkat. Misalnya kita seorang fotografer, foto pertama kita mungkin biasa saja. Namun seiring berjalannya waktu, skill kita bertambah, kita belajar lebih banyak untuk berkarya di Shutterstock ini. Kemampuan kita, hasil foto yang kita hasilkan akan semakin baik. Demikian tadi 7 alasan mengapa kita masih berjuang di Shutterstock di tahun 2022 ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda, menambah motivasi bagi Anda, dan saya doakan Anda tetap sehat, tetap bisa berkarya. Dengan tetap berkarya dan sehat, semoga earning Anda akan meningkat, penghasilan Anda akan meningkat, download Anda akan meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.